Salam jumpa umat Allah yang terkasih. Piye kabare? Dalam rangka ulang tahun ke-100 tahun Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, saya Louis Lee akan mengajak kita semua untuk berbincang ya bersama dengan narasumber yang kita kasih tema kali ini adalah pengalaman rohaniku dengan katedral. Ya, dari paroki tercinta ini sudah melahirkan putra-putra terbaik yang sudah memutuskan untuk meneruskan panggilannya sebagai seorang imam. Bagaimana kenangan para Romo terhadap paroki Hati Kudus Yesus? Ya, dan apa saja yang beliau alami ya dari mulai belia, dari mulai muda hingga menemukan panggilannya. Lalu bagaimana benih panggilan itu bisa muncul? Oke, di serial talk show kali ini kita akan mengulik itu semua, mengulik cerita itu dan pengalaman iman para imam yang berasal dari Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Dan sudah bersama dengan kita saat ini ada RD FX Hardi Asfinarno, RD Ilidius Yosef Sumarno, RD Stefanus Vanihure, juga ada Romo Yohanes Widoyoko Pranata CM, dan RP Yosef Ariwibowo Jaka OFM Konventual. Nah, 3 dari para Romo ini sudah hadir bersama dengan saya, namun yang ada 2 lagi yang akan tersambung dengan kita nanti dalam sambungan online. Jadi kita akan sama-sama ikuti. Oke. Halo para Romo, selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu nih untuk hadir. Terima kasih. Ya. Oke, Romo, biar para penonton ini bisa melihat muka para Romo yang ganteng-ganteng ini. Boleh dong kita buka masker sejenak. Dulu. Sekarang sudah tua lain. Dulu ganteng pasti. Ya. Nah, buka topi sekalian. Oke, kita tutup lagi. Untuk menjaga protokol kesehatan ya. Oke. Jadi langsung aja saya akan memulai pertanyaan kepada para Romo ini. Tapi ini bukan kuis, ini bincang-bincang. Jadi tenang aja, kita akan berbincang santai, Romo. Ya. Nah, saya mulai dari Romo Marno dulu nih. Ya. Romo Marno, Romo masa kecilnya tinggal di mana? Itu yang pertama. Terus sampai usia berapa kira-kira di lokasi ini? Ya, saya tinggal di Jalan Pakis Gang 3. Pakis Gang 3. Nomor 30. Saya di sana mulai SD, lalu lulus tahun berapa ini? Tahun 75. Tahun 75, tahun 76 masuk ke seminari. Oh, Masuk ke seminari. itu jenjang SMP atau SMA? Seminari menengah. Oh, seminari menengah. Iya. Waktu itu memang boleh SD, lulus SD langsung masuk boleh. Oh, oke. Tapi setelah tahun 79 kalau nggak salah. Setelah tahun 79 nggak boleh lagi. Tahun 80 udah nggak boleh lagi. Mesti jenjang SMA ya? Iya, jenjang SMA. Nah, lalu studi di sana. Setelah itu lulus tahun 82 dari seminari ke seminari tinggi. Seminari tinggi. Lulus. Seminari tinggi. Dari Seminari tinggi lalu tabusan dan tabusan tahun 12 Juli 12 Juli tahun 90. Tahun 90. Tahun 90 ya. Begitu. Pernah ditugaskan di sini? Di Agak pernah. tahun 92 sampai dengan 97. Oh, oke. 92 97 sebagai pastor rekan. Tapi jabatan saya pada waktu itu intinya di siapa itu pendidikan.
Yohanes Gabriel. Oh, di Yohanes. Oke. Ya. Saya ke Romo Hardi. Loh, Romo baik. Hardi aja dulu biar urut aja. Nanti gantian. Romo Hardi gimana? Tinggalnya di mana waktu di Paroki Hati Kudus Yesus ini? Pertama kepada para pemirsa, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, oma opa, salam sehat, salam optimis, salam kreatif di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jawab, saya tinggal di wilayah 1, Jalan Sulawesi, sebelah kirinya Mirota. Oh, oke. Rumah orang tua ya. Rumah orang tua di sana. Siap. Sampai usia? Sampai usia sama dengan Romo Marno, lulus SD tahun 65, jadi 35 tambah 21. 66 tahun lalu, 35 tambah 20, 56 tahun lalu. Berangkat ke Seminari Garung, Oh. belum pernah berpisah dengan orang tua, diantar naik mobil Hilman waktu itu. Lalu hari pertama menangis, karena baru lulus SD ya. Iya. Ada kakak-kakak kelas berlatih viol lagu Ave Maria. Nggak pernah berpisah, nggak pernah tidur siang, biasanya sekarang tidur siang, disuruh tidur siang. Hari pertama ya, tapi setelah itu enjoy selama 7 tahun di Garung. Oke. Gitu. Baik, saya ke Romo Fani nih. Romo Fani tinggalnya di mana? Kalau di Kampung Dinoyo. kamu di Doyo. Di sana sampai lulus SMP tahun 85 masuk ke Seminari Garung Oh, selama 4 tahun. iya. Baik. Nah, ini menarik sekali karena Romo Marno dan Romo Hardi tadi bercerita lulus SD, ya kan? Nah, jadi saya langsung ke pertanyaan kedua nih. Bagaimana munculnya benih panggilan Romo ya? Istilahnya kan anak SD ya, baru lulus langsung memutuskan masuk seminari itu wow sekali, luar biasa sekali ya. Gitu. Jadi mungkin Romo Marno bisa bercerita dulu nih. Ya, memang aneh lulus SD kok mau jadi Romo itu aneh. Saya kelas 5 SD melayani Monsinyur Kloster di sini. Sering Monsinyur Kloster karena misa kedua itu Monsinyur Kloster. Lalu saya misa kedua. Nah itu setahun 2 tahun lalu menjelang naik ke SMP saya pelatihan apa itu Mesdiner di sini ini latihan setiap Kamis itu latihan apa itu lalu di situ waktu latihan itu bermain-main gitu ya, lalu jam 5 sore baru diabsen oleh Pak Frans yang absen. Setelah itu jam 5 setelah apa itu saya ketemu dengan Romo Senti. Romo Senti saat itu sudah masuk duluan, tetapi saya ditanya-tanya sama dia, nang di kan, sekolah nanti kenalan dulu ya, sekolah nanti, sekolah seminari, seminari itu apa? Nggak tahu seminari itu apa. Itu kelas berapa? Kelas 5 SD ya. Ya. Lalu kelas 6 mau pindah SMA itu, SMP. Seminari itu apa? Seminari itu sekolah calon pastor yang kamu layani. Oh iya. Oh iya wis ngono. Apa iso aku ya ngono? Wis cobaan ae, iso cobaan ae. Kata cobaan itu membuat saya greget, menggreget lalu saya oh iya dicoba lek gak dicoba ya gak iso. Terus lalu saya berkeinginan untuk mencoba. Nah, kata-kata Romo Senti ini menggugah semangat saya untuk masuk seminari ini. Gitu ya. Lalu akhirnya ya tentu pembaharuan diperbaharui dengan motivasi lebih tinggi, terus sampai menjadi imam yang sesungguhnya. Ya. Baik.
Imamatnya sudah berapa tahun Romo? Sudah 31 tahun. 31 tahun. 31 tahun. Wow, keren. Oke, sekarang ke Romo Hardi juga deh. Ya. Romo Hardi. Apa nih motivasi dulu nih? Kenapa waktu SD selesai langsung? Motivasi itu saja waktu SD. Nah, pertama kelas 4 SD, kelas 5 saya selalu ikut Velites hari Rabu siang. Waktu itu rumah bruder-bruder CSA, bruder Aloysius ya. Ada bruder Mikael yang mengajak kami anak-anak untuk Legio Velites. Nah, di dalam Legio Velites mulai harus ada kolektor rohani atau program-program rohani begitu ya. Lalu misa 1 bulan sekali. Saya dulu sekolah di belakang sini. Di Nayo 1 waktu itu. SDK di Nayo 1 ya. Ya, bedik tapi tidak nakal waktu itu. Tapi terus ada romo di sini yang setiap bulan sekali kan misa. Ada romo yang kalau homili itu wah bersemangat berapi-api, namanya romo Windy almarhum ya. Itu juga memberi kesan. Tapi yang lain tentu saja kita anak-anak dari mana kita tertarik ya. Saya dulu almarhum Monsinyur Tibio Karyono waktu masih pastor kepala paroki katedral, sebulan sekali selalu datang mengunjungi rumah dan berdiskusi dengan orang tua saya, selalu berdua lama bisa berjam-jam. Pada suatu ketika lalu rupanya meminta kepada orang tua anakmu, karena kami keluarga besar ada 7 bersaudara. Terus mungkin diincar sama Monsinyur Tibio itu ya. Lalu saya dipanggil. Mungkin ya, tanya sendiri saja kepada saya, di bagaimana di ngomong masuk seminari yang seperti saya nanti jadinya baik ngomong ya. Selanjutnya tentu saja dalam perjuangan itu tadi sudah ada peristiwa itu, tapi lama-lama saya kerasa senang dari pagi sampai malam hidup bersama dalam peraturan seminari yang ketat itu, tapi saya senang. Ketika SMA kelas 3, kami sekolah di luar karena belum diakreditasi dan beberapa nilai saya turun menjadi kurang baik. Saya teringat sebelum saya kalau liburan kan kita selalu pulang, libur pulang selalu melayani sebagai duta altar. Lalu saat itu ibu saya sambil agak menangis gitu bertanya, apa kamu masih mau terus jadi romo? Mumpung ibu masih bisa membiayai, kalau kamu keluar saja. Tapi kok nilai-nilaimu baik, guru ya, karena apa itu penyesuaian tadi itu ya, mata pelajarannya berbeda. Ya, sepanjang jalan pulang saya naik kereta api itu saya ya berkaca-kaca sedih sekali. Oh ini tuh yang membuat ibu saya masih mau terus gitu ya. Jadi ada saatnya lalu keputusan itu setelah 17 tahun ke atas mulai muncul dari diri sendiri ya. Selain saja idealisme untuk yang menjadi seperti romo-romo itu, nanti ada cerita yang lain. Kenapa saya terkesan? Oke, Romo Pani. Nah, kalau Romo Pani gimana nih? Monsinyur Suster dan terima kami karena Bapak rajin misa harian pagi. Rupanya itu yang mengesan Monsinyur Suster, akhirnya kunjungan ke rumah kami waktu itu. Dan juga sama berkesan ya. Dan menghargai dulu. Dan sering melayani imam, jadi punya kerinduan kok pengen ya kelak menjadi seorang imam itu. Hari ini, iya. Oke, ada nggak pengalaman yang berkesan nih sepanjang mungkin dari Miss Dinar ya, atau dari kegiatan-kegiatan selama di paroki ini nih? Romo Pani dulu deh, sekalian nyambung lagi. Waktu saya kelas 2 SMP, saya tersentuh dengan khotbah dari Romo Rekso Subroto waktu itu. Dalam khotbah itu Romo Rekso menyampaikan ada keprihatinan dengan gereja kayu ini, karena beberapa tahun ini kok belum ada yang masuk seminari baru, belum ada yang mendaftar ke seminari. Dari Romo Rekso punya harapan semoga ada anak-anak dan bapak ibu yang nanti akan
masuk ke seminari baru. Nah itu menyentuh saya. Mulai saya bersama seminari itu apa dan punya kerinduan untuk masuk seminari. Iya. Terlalu SMP bagi saya. Baik. Masuk ke seminari baru. Wow. Iya. Kalau Romo Marno ada nggak yang berkesan selama Mesdinar, selama Mesdinar yang berkesan rekreasi itu. Setiap akhir dari akhir tahun itu selalu diadakan rekreasi. Rekreasi misalnya ke Pasir Putih, kita semua ikut di sana 1 hari, 2 hari. Lalu rame-rame di sana malam hari itu api unggun dan seterusnya ya, lalu menarik. Dan juga pada waktu hari-hari raya besar itu dibelanjakan, dijajakno apa itu seperti misalnya ditraktir apa itu macam-macam pokoknya, ada soto, ada soto digoreng ya itu, lalu bakso, wah seneng itu situ ya. Tapi itu yang membuat maksudnya jadi kerasan. Iya. Jadi seminari itu karena itu kerasan dari seminari. Romo Hardi mungkin. Siap. Agak romantis sedikit dalam arti ya dulu saya dari rumah itu ada saatnya jalan kaki lewat Lambangan gitu ya. Terus ke sini lewat Lambangan sepanjang jalan pagi hari. Di pasar harus lewat pasar kayu, ada tikus-tikus, mengesankan itu perjalanan. Lalu lama-lama naik sepeda, dan ketika naik sepeda itu pada suatu ketika malam hujan deras, saya selalu misah kalau libur, sudah di seminari kelas 3 SMA tadi ya. Di Jalan Sriwijaya ini ada pos satpam. Saya lihat ada kerumunan, lalu saya berhenti. Tapi sebelum itu saya ada kebimbangan karena di lain sisi saya ini ingin jadi, sering lihat film James Bond tuh, ingin jadi ingin jadi akademisi, dosen gitu, keluar saja gitu kan. Lalu di satpam tadi melihat di kerumunan seorang ibu yang pakai sewek sudah tergeletak mati, pasti tidak ada yang mani ya, mungkin masuk angin duduk karena hujan dan tapi setelah itu dalam perjalanan saya merasa, duh, iya ya, James Bond banyak, agen lain, dosen banyak, tapi mendampingi orang yang mau mati, kan Romo. Itulah yang lalu membuat saya bersemangat kembali untuk menjadi Romo yang besar. Lalu Romo-Romo di sini ya, waktu masih kecil dulu saya lihat Romo-Romo sering jalan-jalan pakai jubah atau pakai pakaian putih, berdoa brevir atau berdoa rosario. Kalau hari biasa atau hari Minggu selalu menyapa gitu ya. Pada gilirannya saya juga pernah tugas di sini tahun 84 sampai 91. Dari kesan itu saya juga meniru. Sampai dan kadang-kadang ada juga tadi romantis. Habis hari Minggu gitu ada anak-anak namanya Dimas, saya masih ingat. Anaknya pegawai keuskupan itu kalau Romo dari jauh gitu. Lalu meskipun saya kecil ya, tapi anak itu lalu tangan saya gitu ya. Lalu kadang-kadang saya putar, salaman, macam gitu. Jadi itu yang hal-hal yang mengesan dari paroki katedral. Lalu Anda mungkin tidak mengalami pada zaman saya kemudian jadi Romo itu tadi, saya kebetulan diangkat jadi Ketua Komisi Kepemudaan dari tahun 84 sampai 91. Nah di sini karena desainnya arsitektur masih zaman kuno itu ya, jadi di depan pasturan itu sering sekali malam hari anak-anak OMK, saya pendamping wilayah 3 di Noyo. Jadi sering dengan anak-anak OMK, adik-adik OMK ini kumpul. Waktu itu yang nyanyi lagu-lagu pop. Dan untuk pertama kalinya saya menyukai lagu dangdut itu ya karena adik-adik OMK. Jadi ada, lalu berikutnya ada mahasiswa, sides mahasiswa UNER, Ubaya, ITS, macam-macam kumpul di sini untuk bagaimana membuat gereja kita hidup dan macam gitu. Itu yang mengesan sampai sekarang. Jadi bagaimanapun sosok Romo yang ini
menjadi sebuah panutan ya, Siap. menjadi ini ya. Iya, figur. Iya. Figur ya. Figur yang tersendiri. tetap ya. Nah, sekarang mungkin ada pesan-pesan ya terkait dengan usia 100 tahun nih gereja Paroki Hati Kudus Yesus. Apa mungkin pesannya mungkin dari Romo Fani lagi bisa? Ya, harapan saya dengan usia 100 tahun ini umat semakin guyup dan rukun. Guyup, rukun dan mau membaktikan dirinya untuk gereja dan syukur menumbuhkan benih-benih panggilan untuk gereja Keuskupan Surabaya. Ya. Ya. Romo Ardi? Pesan-pesan berasal dari yang dulu, berarti saya mengharapkan agar romo-romo yang ditugaskan di sini, romo-romo yang sebagai teladan kesucian, bukan karena tenar atau apa, tapi sebagai teladan kesucian bisa ya sederhana seperti yang kami nikmati itu atau lihat, menjadi teladan kesucian kalau bertemu, jadi mendapatkan magnet inspirasi rohani. Iya, Romo ini memang itu satu yang besar. Lalu yang kedua, karena ini menjadi pusat dari seluruh paroki-paroki di keuskupan ya, paroki katedral kan parokinya uskup, sehingga moga-moga kedepannya tetap menjadi simbol baik dari panca tugas gereja, 5 tugas gereja itu ya, dan arah dasar keuskupan. Sungguh-sungguh menyadari bagaimana katedral itu menjadi sebetulnya harusnya menjadi sumber inspirasi dan motivator dari kami paroki-paroki di luar katedral, termasuk kami berharap moga-moga bisa mempunyai kelincahan, keluasan, dinamis untuk membantu umat di sekeliling paroki katedral ini yang miskin dan susah ini, bisa menerobos birokrasi dan sehingga ya seperti ada contoh-contoh seperti Buel, Buddha dan sebagainya yang bisa dengan mudah menolong orang-orang yang susah. Moga-moga itu kedepannya demikian. Dan yang ketiga adalah mungkin terlalu berat. Tapi saya lihat di sini ada kru banyak sekali, menjadi motor dari pewartaan kabar sukacita Injil di dalam dunia media sosial. Kami sangat mengharap paroki-paroki mengharap tidak hanya dari birokrasi, dari bidang komsos keuskupan, tapi juga dari katedral ini. Moga-moga baik mendapat maupun belajar kabar sukacita Tuhan Yesus Kristus dan gerejanya. Apalagi Bapak Paulus di dalam Komsos peringatan komunikasi sosial sedunia ke-55 meminta datang dan lihat. Jadi kami juga berharap orang-orang muda dari paroki katedral atau tim Komsos katedral datang dan lihatlah kami-kami yang ketinggalan zaman ini. Perlu Anda dampingi. Tidak usah lewat birokrasi keuskupan. Katedral mulai menjadi pusat, menjadi motor dari kami semua. Itu harapan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan profesiat atas semuanya, atas waktu, atas apa itu perayaan-perayaannya, dan kita semua ikut bergembira 100 tahun usia yang sangat banyak untuk kita. Maka semoga 100 tahun ini sudah dibangun katedral yang megah, pembaruan sana sini, itu saya kira baik segi fisiknya. Sekarang segi rohaninya harus bangga dengan ini. Maka kalau ini bangga harus dinikmati betul-betul. Misa dengan sungguh-sungguh, umat dengan hadir dengan sungguh-sungguh, sehingga umat muda-muda, kaum muda, tua, anak-anak bisa merayakan dengan sungguh-sungguh. Itu saya kira kebanggaan kita. Dan yang terakhir, bahwa kita semua membutuhkan calon imam. Jadi anak-anak muda ini, calon-calon suster, calon-calon pastor, pastor-pastor semua ini.
Itu saya kira bisa dan banyak. Paroki kita ini sungguh-sungguh banyak untuk dilibatkan dalam acara-acara ini. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih para Romo Magno, Romo Hardi, dan Romo Fandi. Iya, saya tadi juga belum mengucapkan selamat ya. Apa kita sekalian nanti mengucapkan kita selamat sama-sama ya. Kita Tapi luar biasa, saya bangga, hebat. Nah, tadi kita udah sama-sama mendengar bagaimana serunya ya pengalaman para Romo ini saat mereka kecil, pengalaman dengan katedral sendiri ya, dan bagaimana mereka mendapatkan panggilannya, pengalaman-pengalaman itu yang luar biasa. Sekarang kita juga akan mendengar pengalaman dari dua Romo lagi, yaitu Romo Widayoko dan Romo Yosef yang tersambung dengan kita secara online. Oke, kita dengarkan sama-sama. Ya, saya memang dari anak Surabaya ya. Kecil saya sebenarnya ada di paroki Kelsapa. Di situ memang tidak lama. Saya di Kelsapa itu hanya sampai dengan lulus SD. Oh, oke, sampai sekolah dasar. Ya, sampai sekolah dasar, dan di SD saya ada di sekolah SDK Gatotan dari Yayasan Bruder Alisius itu. Nah, saya adalah keluarga Katolik sejak kecil, di mana saya dibaptis bersama-sama dengan keluarga juga di Kelsapa oleh Pastor Bastiansen, CM. Ingat ya Romo ya. Siap. Nah, itu yang sejak itulah maka saya diajak untuk hidup sebagai orang Katolik, yaitu di paroki ini. Lalu setelahnya itu baru saya tingkat SMP dan seterusnya ada di paroki HKY, paroki Katedral HKY, yaitu kira-kira tahun 1957-58. Ya. Di HKY, Romo, di situ tidak lama lagi memang ibu saya meninggal, sehingga cukup lama saya hidup tanpa seorang ibu, dan saya juga melanjutkan segala kegiatan-kegiatan yang sudah diawali di Kelsapa itu di HKY. Langsung berlanjut ya Romo ya. Begitu. Okay. Pada waktu itu panggilan yang baik murni itu harus berawal pada SD. Dianggap bahwa anak-anak SD itu masih murni, sehingga perjalanan panggilannya itu menjadi lebih baik. Dan saya pada waktu itu dianggap panggilan saya ini terlambat. Walaupun sebenarnya muncul panggilan saya itu pada waktu saya ada di SMAK, dan saya di SMAK saya ada di Saint Louis. Itu diasuh juga oleh Bruder Alisius pada waktu itu. Di situ. Tetapi memang penekanan saya adalah apa yang memborong saya kepada panggilan, ternyata bahwa saya terlibat langsung di Putra Altar. Itu sejak di Kepanjen, di Kelsapa itu saya itu menjadi misdinar, ya. Dulu namanya misdinar, ya. Kalau sekarang adalah Putra Altar. Iya, tadi seperti yang tadi, kesetiakawanan, ya. Kesetiakawanan di antara anak-anak muda pada waktu itu adalah awal mau melayani seluruhnya, mau membantu. Pelayanan jangan diartikan seperti sekarang, pelayanan harus kepada orang miskin, ya. Pelayanan memang dulu tidak dipilah-pilah, bahwa melayani sesama itu ya teman-teman. Ya, zamannya pada waktu itu kan temannya pacaran misalnya, lalu berkelahi dengan pacarannya. Saya bangga bisa membereskan, bisa menyatukan, bukan merebut ya, tapi bisa itu mempunyai suatu gambaran bahwa ya ini juga tugas seorang imam. Ya, itu ke situ. Nanti arahnya ini kan flashback saya itu. Mungkin ini yang membuat saya lalu mencintai. Jadi saya mencintai pelayanan. Pelayanan itu penting sekali. Jadi jiwanya all out, ya. Jadi menyerahkan itu. Ya itu hendaknya dipelihara itu
persaudaraan dan pelayanan itu di dalam gereja. Luar biasa. Dipersilakan Romo. Baiklah, saya hanya memberikan sumbangan kecil. Masyarakat sekarang ini juga sebagai nuansa dari kehidupan keseluruhannya ditantang untuk lebih kreatif. Dari kaum muda ini sekarang ini punya potensi besar sekali dibandingkan dengan kaum muda pada waktu zaman saya, karena memang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya tidak segencar sekarang ini. Tetapi bagaimana itu kaum muda itu dididik untuk lebih bertanggung jawab di dalam mengembangkan gereja. Itu perlu ditanamkan, tapi bukan dengan seminar khotbah saja, itu tidak kuat, tapi dengan contoh hidup dari orang-orang yang senior, dari orang-orang tua yang itu, jadi pelayan itu. Ini yang saya perlu dikembangkan sekarang ini. Saya tidak mau memakai istilah itu, Anda lebih canggih kepada dari saya mengenai kemajuan teknologi sekarang ini. Tetapi itu, jangan teknologi sekarang ini memperbudak kita. Misalnya HP bisa memperbudak kita, tapi tidak kita menjadi tuannya. Kita harus menjadi subjek yang bisa memakai itu untuk perkembangan hidup kita, hidup orang lain. Itu maksudnya, itu rahmat Tuhan. Nah, jadi kalau di 100 tahun itu suatu tanda bersyukurlah kepada Tuhan bahwa gereja ini sudah tetap eksis sampai 100 tahun, tapi harus lebih daripada 100 tahun. Bisa 200 tahun ke depan dengan warna yang beraneka warna. Itulah kira-kiranya sumbangan kecil saya untuk mengatakan gereja mesti harus hidup di dalam zaman ini. Halo saudara-saudari sekalian, salam kenal, salam jumpa, shalom elohim, salam damai sejahtera untuk kita semua. Masa kecil saya bersama dengan orang tua di jalan Dinoyolor, Gang 2, nomor 2A. Sejauh saya ingat, saya sampai kelas 6 SD. Kemudian orang tua berpindah rumah di Dinoyo Baru sampai nanti tamat SMP. Lalu kemudian saya melanjutkan di seminari menengah. Saya sekolah di SDK Santa Katarina, juga SMPK Santa Katarina di Jalan Mojopahit. Kira-kira usia saya waktu masuk seminari sekitar umur 15-16 tahun. Hal yang menumbuhkan benih-benih panggilan dalam hidup saya ketika saya berumur sekitar 10 tahun. Kira-kira itu kelas 3 SD. Saya masuk menjadi misdinar, putra altar. Itu pun karena saya tertarik, karena kakak juga masuk menjadi misdinar, dan ada kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian. Misalnya melihat kakak bertugas, lalu apa yang dibuatnya ketika ada pertemuan-pertemuan misdinar. Ketika saya masuk menjadi misdinar, ada begitu banyak hal yang bisa menumbuhkan benih-benih panggilan saya. Teristimewa ketika seorang romo mempersembahkan perayaan
Ekaristi Kudus. Saya tertarik karena saya pengen sekali bagaimana ketika Romo itu mengkonsekrasi hosti menjadi tubuh, air anggur menjadi darah Kristus. Saya ingin seperti Romo itu untuk mempersembahkan kurban Ekaristi. Tetapi selain itu, yang menjadi dasar dari panggilan hidup saya adalah situasi di rumah. Bagaimana ayah dan ibu sering saya lihat berdoa bersama-sama dalam kesunyian di tengah malam, dan itu membuat saya tertarik bagaimana saya juga bisa berdoa seperti mereka dengan waktu-waktu khusus. Dan juga panggilan itu ditumbuhkan ketika datang seorang frater yang saya ingat waktu itu, Frater Diki, memberikan motivasi mengenai bagaimana orang mau masuk menjadi frater. Dia memberikan motivasi bahwa menjadi seorang frater kelak juga menjadi seorang imam, memberikan pelayanan pertama-tama untuk Tuhan sendiri, dan kemudian melayani umat dalam kerendahan hati, semangat, dan siap untuk melayani. Menarik sekali bahwa kegiatan misdinar itulah yang membuat saya untuk terus menjaga benih-benih panggilan itu. Dan ketika saya tamat kelas 3 SMP, saya mendaftarkan diri untuk masuk seminari Santo Vincentius Apaulo di Garut. Cara Tuhan beragam-ragam untuk memanggil kita untuk hidup lebih dekat lagi dengannya. Tidak hanya menjadi seorang romo atau bruder, tapi juga menjadi seorang suster. Yang pertama-tama sekali adalah benih-benih panggilan itu tumbuh dari keluarga kita sendiri. Dan akhirnya pada ulang tahun 1 abad Gereja Hati Kudus Yesus, saya menyampaikan limpah syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang 1 abad dalam peziarahan bersama dengan umat. Juga terima kasih untuk Bapak Uskup, pastor paroki, dan juga pastor-pastor lainnya yang mana sungguh memberikan hati, pikirannya di dalam pelayanan, baik kepada Tuhan dan juga kepada umat.
Terima kasih atas undangan yang diberikan panitia pada saya. Terima kasih untuk Mas Luis sebagai moderator dan juga rekan-rekan yang lain. Dirgahayu untuk sahabat Gereja Katedral, damai sejahtera untuk kita semua. Salam Elohim, damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Oke, Baik, mari kita Iya. sama-sama Romo dalam hitungan ucapkan ketiga ya. selamat kepada paroki. Kita akan Kita. ya, sampaikan ucapan 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya yang ke-100 tahun. Katedral Jaya. Maju terus. Oke, sekali lagi terima kasih Romo Marno, Romo Ya, Hadi, dan terima Romo kasih. Mati. Terima kasih, Untuk Romo. kami. Iya, Seru terima kasih. sekali mendengar ceritanya masa lalu ya. Oke, baik. Para umat Allah yang terkasih, tadi kita udah saksikan dan bagaimana seru kan. Jadi terima kasih sudah menyaksikan dan saya Luis Lee pamit. Salam, sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.